Salam, Oma, Opa yang ada di rumah. Hari ini kita bersuka cita karena kita ketemu lagi dan kita akan memuji Tuhan. Kita boleh memuji Tuhan karena kita sehat, kuat, dan damai sejahtera mengalir di dalam kehidupan setiap kita. Sekalipun kita berada di tempat atau di rumah masing-masing, tapi tidaklah berarti kita ada jarak. Gereja bukanlah gedung, tapi gereja itu di mana ada 1-2 orang atau 3 orang yang menyebut nama Allah, di situ Allah hadir. Jadi gereja itu kita sendiri. Oma, Opa, sebelumnya kita mulai ibadah kita akan masuk di dalam doa bersama-sama. Mari kita satukan hati. Allah Bapa kami dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan di pagi hari ini, karena penyertaan-Mu yang luar biasa menyertai setiap kami. Urapan hadirat-Mu yang terus membawa kami masuk di dalam rencana-Mu ada pada setiap kami di pagi hari ini. Urapi kami Tuhan yang ada di gereja, yang ada di rumah masing-masing. Diamkan semua suara yang ada di dalam pikiran kami, agar kami sungguh-sungguh fokus pada pemberitaan firman-Mu yang sebentar lagi akan dibawakan oleh hamba-Mu Ibu Dewi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, Opa Oma yang ada di rumah. Shalom. Shalom. Kita akan mulai ibadah kita siang hari ini. Oma Opa siap ya untuk memuji Tuhan Yesus. Kita angkat satu pujian, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira
Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan Yesus, terima kasih. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu
Kami sungguh mengucap syukur Tuhan Yesus buat hari ini. Sepanjang hari ini Tuhan memberkati setiap kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus kalau setiap opa, oma semua dalam perlindungan Tuhan. Kami boleh terus bersekutu dengan Tuhan. Kami boleh memuji menyembah Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan yang selalu memperbaharui roh, jiwa, dan tubuh kami, sehingga apapun keadaan, situasi yang terjadi, yang dihadapi opa dan oma saat-saat ini, setiap kami tetap kuat di dalam Tuhan, sebab Tuhan yang mengaruniakan damai sejahtera, sukacita, kekuatan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Engkau mengurapi setiap kami, Engkau mengurapi opa dan oma dimanapun saat ini berada, yang memiliki hati yang haus, hati yang lapar, hati yang rindu untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, berbicaralah. Kami siap untuk mendengarkan. Roh Kudus tolong setiap kami, ajari kami, beritahu kepada kami apa yang harus kami perbuat. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya. Yang siap dengarkan firman katakan amin. Haleluya. Bisa beri tepuk tangan yang meriah opa oma. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, shalom opa, oma yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, besar harapan kami dan ini yang menjadi doa kami. Semua opa dan oma dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, tiada kekurangan suatu apapun. Dan kami sangat percaya opa dan oma pasti diberkati, pasti diberikan kekuatan, damai sejahtera oleh Tuhan, ya. Dan kita sama-sama percaya nih, opa oma dimanapun saat ini berada, meskipun harus di rumah, gak boleh kemana-mana, tapi opa dan oma bisa ambil kesempatan ini untuk banyak berdoa, memuji, menyembah Tuhan, tetap bersekutu dalam hadirat Tuhan sehingga opa dan oma itu tetap di dalam hadiratnya Tuhan, ya, tetap terpelihara, roh, jiwa, dan tubuhnya terpelihara sempurna. Amin ya. Oke, nah hari ini saya mau sharing buat opa dan oma di rumah dan tidak panjang. Dan biar ini sharing firman ini bisa menjadi rema, tetap diingat ya dimanapun opa oma berada dan dalam situasi apapun. Oke ya. Nah, tidak bisa ditolak ya opa oma ya. Nah, semakin bertambah hari, umur kita juga makin bertambah. Benar ya? Bertambah hari, umur juga makin bertambah. Nah, kalau umur makin bertambah, terus kita mulai sadar sama-sama nih, oh kita sudah menjadi semakin tua rupanya. Setuju ya? Makin bertambah umur, makin menjadi tua. Terus kita mulai lihat ada banyak kerutan di mana-mana, kulit mulai menjadi keriput gitu ya. Lalu terus kekuatan tubuh berangsur-angsur mulai merosot, kemudian menjadi lemah ya. Terus aktivitas itu pun juga sudah mulai terbatas. Ya, nah tidak sedikit orang tua, opa oma yang kemudian menjadi takut, menjadi cemas, menjadi khawatir. Bahkan nggak sedikit ya, mungkin malah banyak opa oma yang nekat tuh karena ada uang banyak, juga karena disupport sama anak cucu, mereka jalanin operasi plastik, tarik sana, tarik sini gitu, biar maksudnya tetap awet muda gitu ya. Nah, banyak orang itu dihinggapi rasa cemas, rasa takut menjadi tua, bertambah umur, bertambah ini, terus mereka tuh mulai cemas, mulai khawatir. Padahal firman Tuhan kan sudah ingetin ya sama kita semua tuh di 2 Korintus 4 ayat 16 ya. Saya mau ingetin aja sama opa oma. 2 Korintus 4 ayat 16 itu bilang seperti ini. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Nah, sebenarnya itu yang membuat opa, oma, dan termasuk saya nih, karena usia saya kan juga makin bertambah, pasti akan menuju ke sana. Kita tidak lagi cemas, tidak lagi khawatir menghadapi masa tua, karena kita pegang ayat firman ini. Memang manusia lahiriah kami semakin merosot, tadi kekuatannya makin melemah gitu ya. Jadi kekuatannya makin terbatas gitu. Tetapi
Ingat satu hal yang Tuhan janjikan, manusia batiniahnya makin dibaharui dari sehari ke sehari. Nah ini yang saya harapkan Opa dan Oma nangkep ini ya. Jadi jangan melihat aduh kekuatannya makin merosot, semuanya menjadi lemah, di sana sini keriput di mana-mana, mulai nggak bisa ngapa-ngapain. Jangan menjadi cemas dan khawatir, tapi ingat firman ini. Manusia batiniahnya itu semakin kuat justru karena diperbaharui dari sehari ke sehari ya. Nah, ternyata bukan hanya kita nih ya, bukan hanya kita yang manusia yang maksudnya di masa-masa ini yang khawatir atau cemas. Ternyata di Alkitab pun juga ada diceritakan tentang Daud. Daud itu juga ternyata pernah diserang oleh rasa cemas ya, karena ia tahu tak mungkin seseorang itu tetap awet muda, tidak mungkin seseorang itu tetap gagah perkasa. Kan kita tahu ya, Daud itu pahlawan yang luar biasa. Tapi semakin bertambah umur, bertambah usia, dia sempat cemas juga ya. Dan dia menyadari bahwa semakin bertambah usianya, dia semakin lemah. Dia tidak ada orang yang bisa tetap awet muda dan tetap perkasa. Nah, akhirnya Daud menyadari bahwa Tuhan yang dia sembah tidak akan pernah meninggalkan orang yang dikasihinya. Ini catat baik-baik Opa Oma ya. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Nah yang perlu kita catat baik-baik, Opa, Oma dan saya, kita semua orang percaya harus masuk di dalamnya. Maksudnya menjadi pribadi yang dikasihi Tuhan. Supaya kita yakin dan percaya kalau kita orang yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin ya. Nah Daud mengerti benar bahwa satu-satunya tempat berharap, tempat bersandar itu hanya Tuhan. Daud tidak bisa bersandar berharap kepada anak-anaknya, kepada cucunya, kepada orang-orang yang menjadi menjadi pahlawan-pahlawan di sekelilingnya. Tidak bisa dia berharap atau bersandar kepada mereka, kepada kekuatan manusia. Daud ngerti benar bahwa dia harus bersandar, berharap hanya kepada Tuhan saja. Nah, ini bisa dibuktikan dalam tulisan Daud di Mazmur 71 ayat 9 ya. Opa-oma yang saat ini ada Alkitab di sampingnya boleh dibuka ya. Mazmur 71 ayat 9 ini perkataan Daud. Daud ngomong sama Tuhan nih. Daud ngomongnya begini, janganlah membuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Nah, diteguhkan lagi dalam doanya Daud di Mazmur 71 ayat 5 sampai 7. Boleh ditampilkan ya. Mazmur 71 ayat 5 sampai 7. Demikian ya, ini doanya Daud. Sebab engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah, kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu ku puji. Bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib karena engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Nah ini pengakuan Raja Daud bahwa memang hanya Tuhanlah sumber pengharapan, Tuhanlah sumber kekuatan tempat dia bersandar dan berharap ya. Nah itu sebabnya kali ini saya mau bagikan renungan buat opa oma semuanya tentang Allah sumber pengharapanku ya. Allah sumber pengharapanku. Diambil dari Roma 15 ayat 13. Boleh ditampilkan ayatnya Roma 15 ayat 13. Kita baca sama-sama ya opa oma di rumah ya. Baca 1, 2, 3. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Nah, dari ayat yang kita baca tadi ya, kita bisa mengerti nih bahwa satu, Allah Bapa adalah sumber pengharapan kita orang-orang percaya. Nah, ini yang harus diingat-ingat ya, Opa Oma ya. Allah Bapa sumber pengharapan bagi orang-orang percaya. Termasuk Opa Oma, termasuk saya, termasuk kita semua orang percaya. Yang kedua, Allah Bapa memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman. Luar biasa sekali.
Dan yang ketiga, dari ayat ini kita bisa mengerti kekuatan Roh Kudus menolong kita untuk selalu berharap pada Tuhan. Artinya apa? Kita tidak akan mudah putus asa, tidak akan mudah putus pengharapan kalau kita tahu bahwa Roh Kuduslah yang memberikan kita kekuatan, Roh Kuduslah yang memberikan kita kemampuan, menolong kita untuk selalu berharap hanya kepada Tuhan. Nah, ada contohnya ya, Opa-oma ya. Ada contoh dalam Alkitab tentang berharap di tengah situasi yang sulit. Meskipun situasinya sulit, situasinya tidak enak, tokoh dalam Alkitab ini yang akan saya buka pada hari ini, dia tetap menaruh pengharapannya hanya kepada Tuhan. Ya, meskipun fakta yang dia lihat berbeda gitu, faktanya nggak enak, tapi dia tetap berharap. Nah, oke, simak baik-baik ya Opa-oma ya. Injil Lukas ya dalam Perjanjian Baru. Injil Lukas menyebutkan Simeon sebagai orang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan atau menantikan keselamatan bagi Israel. Itu kita dapati di Lukas 2 ayat 25. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Ya, dia hidup benar, dia hidup saleh dan dia menantikan. Itu artinya apa? Belum terjadi. Janji penghiburan bagi Israel, bagi Simeon itu belum terjadi. Tetapi dia memutuskan untuk tetap menantikan janji itu digenapi. Ya, nah Simeon ini dengan setia terus beribadah kepada Tuhan. Meskipun belum terlihat janji keselamatannya mana, janji penghiburannya mana, belum lihat. Tapi Simeon tetap setia terus beribadah kepada Tuhan. Dia tetap berdoa, dia tetap menyembah Tuhan, dia tetap melayani Tuhan di bait Allah. Luar biasa ya. Simeon percaya. Nah, ini yang membuat dia tetap tekun melakukan bagiannya, berdoa, menyembah, melayani Tuhan di bait Allah. Karena Simeon percaya, kata-kata percaya ini, Opa-oma. Karena Simeon percaya bahwa saatnya akan tiba bagi Allah untuk memenuhi atau menggenapi janji firman-Nya. Nah, kepercayaan yang terus dipegang dan dipelihara oleh Simeon ini dipegang sampai masa tuanya. Dia terus bertambah usia, dia bertambah lanjut usianya, dia semakin tua. Nah, tadi kekuatannya semakin merosot. Tapi di dalam manusia batiniahnya, manusia rohnya, dia tetap percaya bahwa janji keselamatan, janji penghiburan itu pasti digenapi. Akan tiba saatnya pasti digenapi. Dan dia terus berharap akan itu. Nah, itu yang membuat dia semakin kuat. Dia semakin yakin dan dia tetap melakukan apa yang jadi bagiannya. Nah, tentu tidak mudah. Ya, tentu tidak mudah bagi Simeon untuk terus mempertahankan keyakinannya. Karena kondisinya memang tidak bisa untuk Simeon secara akal, secara mata jasmani yakin bahwa janji itu pasti digenapi. Karena situasinya adalah nasib bangsa Israel di kala Simeon hidup, mereka ada di tengah-tengah penjajahan bangsa Romawi. Mereka ada di tengah tekanan bangsa lain ya. Nah, kan kalau Opa-oma mungkin ada beberapa yang ngalamin ya, waktu masa penjajahan Jepang, masa penjajahan Belanda. Pernah ya ada ya Opa-oma yang ngalamin kan. Kan pasti situasinya nggak enak gitu. Nah, ini seperti keadaan Simeon waktu itu. Dia menghadapi situasi yang tidak enak, situasi yang tertekan, tapi dia tetap percaya sama janji firman Tuhan. Dia tetap berharap bahwa firman itu pasti digenapi. Kepercayaannya dia terus pegang ya. Dia tetap teguh. Sampai usianya lanjut, sampai dia semakin merosot kekuatannya, dia tetap teguh meyakini bahwa ia akan melihat Mesias. Bahwa ia akan melihat juru selamat itu. Bahwa dia akan menerima janji keselamatan yang ditunggu-tunggu. Itu di ayat 26, coba boleh munculkan. Lukas 2 ayat 26. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias. Yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ini janji firman Tuhan buat Simeon pribadi.
Roh Kudus ada di atas Simeon, Roh Kudus ada berkuasa atas Simeon, dan Roh Kudus, Roh Allah menjanjikan bahwa dia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias. Orang yang diurapi oleh Tuhan. Janji Mesias itu kalau digenapi dia baru boleh boleh dipanggil Tuhan gitu ya. Dia akan meninggal. Nah, pengharapan Simeon tidak sia-sia. Suatu hari Roh Kudus menggerakkan hati Simeon, ya. Roh Kudus menggerakkan hati Simeon datang ke bait suci. Di saat yang sama Maria dan Yusuf datang ke bait suci membawa bayi Yesus. Di mana sebagaimana aturan dalam hukum Taurat nih, beberapa hari setelah dilahirkan setiap bayi laki-laki harus dibawa ke bait Allah, dibawa ke bait suci untuk dipersembahkan kepada Allah. Jadi saya sederhanakan begini ya Opa Oma. Roh Kudus yang mengurapi Simeon, ya, menggerakkan Simeon datang ke bait suci. Karena kan janjinya tadi, janji yang diterima oleh Simeon. Kamu tidak akan mati sebelum engkau melihat Mesias, orang yang diurapi Tuhan. Nah, suatu saat Roh Kudus menggerakkan Simeon datang ke bait suci. Di saat yang sama, Yusuf dan Maria membawa bayi Yesus datang ke bait suci untuk mempersembahkan Yesus menjadi persembahan bagi Allah, atau kalau sekarang bahasanya adalah penyerahan anak begitu ya. Nah, ketika Maria Yusuf datang ke bait suci membawa bayi Yesus, Simeon juga datang. Nah, disitulah Roh Kudus bicara, inilah Mesias yang kujanjikan. Luar biasa sekali. Nah, lalu kemudian apa yang terjadi? Begitu melihat bayi Yesus, Simeon segera menggendong bayi Yesus sambil memuji Allah. Simeon berseru, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Itu ada di Lukas 2 ayat 29 sampai 32. Nanti Oma-Opa boleh baca lagi ya, simak lagi ayat tersebut. Nah, penting sekali nih seperti tadi Simeon ya. Ayo, apa yang dialami Simeon tentunya juga Oma-Opa pengen ngalamin. Terima janji Tuhan, lalu melihat janji itu digenapi. Setuju ya? Pasti semua pengen, saya juga kepengen nih. Opa, Oma, dan semua orang percaya termasuk saya menerima janji firman Tuhan secara pribadi, lalu melihat janji firman itu digenapi dalam hidupmu. Semua pasti kepengen itu terjadi. Nah, itu pentingnya ya, pentingnya kita untuk hidup dalam pengharapan. Hidup berharap akan janji Tuhan. Ayo, saya dorong nih, mulai hari ini Opa Oma minta sama Tuhan. Tuhan, aku minta janji Tuhan. Aku minta janji Tuhan atas aku pribadi, atas keluargaku. Dan aku pengen lihat janji itu digenapi. Begitu Oma Opa ya. Minta sama Tuhan. Nah, kenapa penting sekali berpengharapan? Yakin percaya akan janji Allah. Bahkan percaya berharap janji itu digenapi. Yang pertama nih, pengharapan membuat Opa dan Oma mampu bertahan. Pengharapan akan membuat Opa dan Oma bertahan dalam situasi sesulit apapun. Meskipun situasinya sulit, sukar, kalau Opa Oma punya pengharapan, Opa dan Oma mampu bertahan. Mampu menghadapinya karena punya pengharapan. Orang yang selalu berharap akan memiliki hati yang tabah, hati yang sabar. Karena punya pengharapan. Hari ini belum lihat, besok belum lihat, lusa belum lihat, mungkin minggu depan belum lihat, mungkin bulan depan belum lihat, mungkin tahun depan.
Karena punya pengharapan. Kalau engkau putus pengharapan, engkau tidak punya pengharapan, engkau akan mudah untuk mengakhiri hidupmu. Akan mudah untuk menyerah. Akan mudah untuk tinggalkan Tuhan. Nah, kenapa orang harus punya pengharapan? Karena pengharapan itu seumpama mesin motor. Tahu ya, motor. Motor kalau gak ada mesinnya gak bisa nyala. Mobil gak ada mesinnya gak bisa hidup. Pengharapan seperti mesin motor yang menggerakkan roda hidup kita. Untuk apa? Supaya kita kuat nih melewati jalanan yang terjal, berliku, padang gurun, naik turun, nikung kanan, nikung kiri. Apapun kondisinya engkau akan tetap kuat. Karena ada motornya. Pengharapan itu motor. Jadi ada hidup, ada kehidupan. Nah, Opa Oma, kalau sekarang ini Opa Oma sedang mengalami masalah, sedang mengalami kesulitan. Ayo, mari, jangan putus asa. Ingat baik-baik. Kalau saat ini Opa dan Oma sedang menghadapi masalah, menghadapi kesulitan, ingat baik-baik. Jangan putus asa. Tetaplah berharap dan percaya bahwa semua masalah, semua kesulitan pasti selesai. Ya, karena setiap cerita itu pasti ada endingnya. Masalah, kesulitan, pergumulan itu bagian dari cerita hidup kita, Opa Oma, termasuk saya. Jadi kalau masalah, kesulitan, pergumulan itu bagian dari hidup, itu pasti suatu saat pasti selesai, pasti berakhir. Tinggal kita melewatinya, menghadapinya. Pesan saya, pesan Tuhan, jangan putus asa. Tetap berharap, tetap percaya bahwa masalah, kesulitan, pergumulan pasti selesai. Kita pasti bisa lewati, kita bisa hadapi dengan kekuatan Roh Kudus Tuhan. Amin ya. Yang kedua, jangan cemas. Jangan khawatir, sebab firman Tuhan katakan dalam Yesaya 46 ayat 4a. Demikian firman Tuhan. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Ini janji loh. Jadi jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir, jangan putus asa. Tetap berharap kepada Tuhan. Jadi apa kuncinya, Opa Oma? Saya akan kasih kunci ya. Kuncinya adalah yang pertama, tetap berharap akan Tuhan. Tekun dalam berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Lakukan yang baik yang bisa Opa Oma lakukan. Sesuai dengan kemampuan Opa dan Oma. Karena begini Opa Oma. Di saat Opa dan Oma rajin berdoa, memuji, menyembah Tuhan, jiwa kita akan menjadi tenang dan bersuka cita, penuh damai sejahtera. Sebab itu dari tempat ini saya dorong Opa dan Oma gak bisa kemana-mana, tetap di rumah. Pakai waktu Opa dan Oma untuk banyak berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Supaya apa? Supaya jiwamu tenang, jiwamu bersuka cita, jiwamu penuh damai sejahtera. Ya, kunci yang kedua, renungkan firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan setiap hari. Kenapa? Karena jika Opa, Oma rajin membaca, merenungkan firman, dapat tuntunan, dapat bimbingan, dapat arahan. Roh Tuhan akan pimpin Opa dan Oma apa yang harus dikerjakan. Contoh ya, contoh.
Saya sederhanakan. Contoh nih. Contoh opa oma baru karena rajin baca Alkitab, ketemu nih Mazmur 33 ayat 18 ya. Mazmur 33 ayat 18. Firman Tuhan katakan demikian. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Nah, ketika opa dan oma baca ayat firman ini, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Lalu opa dan oma mulai, oh aku mau mata Tuhan tertuju padaku. Kalau mata Tuhan tertuju padaku, perlindungannya pasti ada, penjagaannya pasti ada, pemeliharaannya pasti ada, damai sejahtera sukacita Tuhan pasti berikan buat aku. Aku mau. Oleh karena itu, karena aku mau mata Tuhan tertuju padaku, aku mau hidup takut akan Tuhan. Aku mau terus berharap akan kasih setia Tuhan. Nah, itu maksudnya. Maksud saya seperti itu. Ketika engkau baca, engkau mulai perkatakan, engkau mulai lakukan. Oh iya, aku mau hidup takut akan Tuhan. Aku mau berharap akan kasih setia Tuhan. Supaya mata Tuhan terus tertuju kepadaku. Ya. Lalu satu lagi ya. Mazmur 147 ayat 11. Kita baca ya. Mazmur 147 ayat 11. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Wow, hebat. Tuhan ternyata senang kepada orang-orang yang takut akan Tuhan, pada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Aku pengen Tuhan itu senang lihat aku. Aku mau hidup takut akan Tuhan. Aku mau berharap terus akan kasih setia Tuhan. Gitu ya, Opa Oma. Nah, Opa Oma terkasih, ingat baik-baik ya. Apapun yang terjadi, apapun yang Opa Oma sedang alami, ingat baik-baik. Jangan putus asa, jangan putus harap, jangan khawatir, jangan cemas. Tetaplah berharap dan percaya bahwa janji Tuhan pasti digenapi dalam hidupmu. Caranya gimana supaya engkau tetap berharap, tetap percaya? 1, tekun berdoa, memuji, menyembah Tuhan, lakukan yang baik. Yang kedua, renungkan, perkatakan, lakukan firman Tuhan setiap hari. Nah, Opa Oma terkasih, saya akan tutup renungan kita dengan firman Tuhan dari Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Kita akan baca sama-sama ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ingat baik-baik Opa Oma, ketika engkau terus berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, hidupmu pasti diberkati. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan kekuatan manusia. Bahkan berharap kepada anak, cucu, menantu, bahkan orang lain. Berharaplah hanya kepada Tuhan. Haleluya. Kita nyanyi sama-sama lagu ini untuk meneguhkan firman Tuhan hari ini. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Katakan sekali lagi, Tuhan Kaulah pengharapanku. Tuhan Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh pujian,
Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Berkati Opa dan Oma dimanapun saat ini berada. Berkati anak, cucu, menantu. Berkati dengan kesehatan, dengan kekuatan. Berkati dengan umur panjang yang penuh damai sejahtera, penuh sukacita, penuh berkat-berkat yang melimpah. Kami terus minta ya Tuhan, berkati Opa dan Oma yang terkasih dengan segala berkat rohani dalam kerajaan surga. Saat ini hamba berdoa buat Opa Oma yang sedang mengalami masalah, mengalami kesulitan, mengalami sakit penyakit. Tuhan, Engkau hadir di sana. Tuhan, Engkau menjamah mereka. Tuhan, jamah hati Opa dan Oma. Berikan damai sejahtera, berikan kekuatan, berikan sukacita, sehingga mereka terus menaruh harapannya hanya kepada Tuhan, dan mereka melihat janji Tuhan digenapi dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, sebab hanya Tuhan sumber pengharapan, hanya Tuhan sumber kekuatan, hanya Tuhan sumber damai sejahtera, sumber sukacita yang melampaui segala akal. Terima kasih buat berkat kebenaran firman-Mu, biar firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tapi firman-Mu menjadi rema, firman-Mu selalu berbicara kepada setiap kami orang-orang percaya, teristimewa terhadap Oma dan Opa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. God bless you Opa dan Oma. Kita akan berdoa syafaat. Oma Opa di rumah siap kita untuk berdoa syafaat ya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, pada pagi hari ini Tuhan kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami juga telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, yang telah hamba-Mu sampaikan Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi rema bagi kami dan juga bagi Oma dan Opa yang mendengarkannya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia ya Bapa. Berkatilah bangsa kami, bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk Bapak Presiden kami beserta wakilnya ya Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan untuk Bapak Presiden kami untuk menangani masalah virus corona ini Tuhan yang ada di bangsa kami ya Bapak. Engkau yang memberkati bangsa kami Tuhan. Bangsa kami adalah kepunyaan-Mu ya Tuhan. Bangsa kami adalah harapan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Pada pagi hari ini Tuhan kami juga berdoa untuk para dokter dan para medis yang menangani masalah virus corona ini Tuhan. Sembuhkanlah segala dari penyakit-penyakit yang ada dalam virus corona ini ya Tuhan. Bapak, pada pagi hari ini juga kami berdoa untuk Bapak Gembala kami Tuhan, Pak Niko beserta keempat wakilnya ya Tuhan. Engkau yang memberkati Pak Niko ya Tuhan beserta keempat wakilnya ya Tuhan. Biarlah Pak Niko dapat menangani masalah-masalah bagi jemaat kami yang tidak mengikuti ibadah ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk karayon kami Tuhan, Pak Beni Gunawan. Pimpinlah juga Pak Beni dan juga kepada gembala-gembala yang ada di Rayon 1E ya Bapak. Dan juga Bapak Gembala kami Pak Rudi sebagai Bapak Gembala kami, Bapak rohani kami yang ada di GBI Metro Permata ini Tuhan. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ampunilah segala kesalahan kami semuanya ini Tuhan. Kami menyerahkan juga Tuhan semuanya ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk Ibu Dewi yang telah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Engkau urapi Ibu Dewi kemanapun Ibu Dewi melayani dan juga kepada keluarga besarnya ya Tuhan. Kemanapun Ibu Dewi bekerja Tuhan, Engkau lindungi Tuhan. Terima kasih, berikan kekuatan untuk Ibu Dewi beserta keluarganya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan menerima berkat datang daripada-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, haleluya Yesus, amin. Mari Opa Oma yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Persekutuan yang indah yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang menjemput semua orang percaya, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Engkau yang percaya dan sudah diberkati katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.